Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Khairatullah Anissa. Saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin memaparkan beberapa penjelasan mengenai psikologi perkembangan anak, khususnya dalam hal perkembangan fisik janin fase prenatal. Saya ingin memaparkan beberapa penjelasan mengenai pengertian perkembangan prenatal, yang kedua ciri-ciri perkembangan prenatal, kemudian yang ketiga tahap-tahap perkembangan fase prenatal, yang keempat ada 3 trimester perkembangan prenatal, yang kelima ada faktor yang mempengaruhi pada masa prenatal, dan yang terakhir ada komplikasi-komplikasi yang terjadi pada masa prenatal. Nah, mengenai perkembangan prenatal sendiri merupakan fase di mana manusia untuk pertama kalinya mengalami perkembangan yang biasanya dimulai sejak masa konsepsi atau pembuahan. Masa ini sangatlah penting karena pada masa inilah manusia memulai proses pembentukan dan beberapa aspek perkembangan seperti terbentuknya kecerdasan, kepribadian, kemampuan bakat, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, mengenai ciri-ciri perkembangan prenatal, di sini akan terjadi pembauran sifat yang diturunkan orang tua janin yang biasanya dipengaruhi oleh faktor kromosom. Kemudian adanya pengaruh kondisi ibu terhadap sifat bawaan anak yang akan mempengaruhi keberlanjutan perkembangan anak. Pada fase ini juga jenis kelamin individu sudah dipastikan pada saat pembuahan, jadi kondisi ibu tidak akan merubah jenis kelaminnya. Di fase ini akan lebih banyak terjadi perkembangan dan pertumbuhan normal dibanding fase-fase lainnya. Dan pada periode ini juga mengandung banyak bahaya baik fisik maupun psikologis, terutama pada ibu. Jadi ibu harus menjaga faktor kesehatannya untuk perkembangan yang baik kepada si janin. Dan yang terakhir pada masa ini adalah masa mulai dibentuknya sikap-sikap pada janin. Nah, teman-teman, mengenai tahap-tahap perkembangan fase prenatal, di sini yang pertama ada perkembangan fisik yang terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada tahap germinal atau periode zigot yang berlangsung selama 2 minggu pertama sejak pembuahan. Yang kedua ada tahap embrionik. Di sini zigot sudah berubah menjadi embrio yang dimulai pada minggu kedua sampai 8 dengan ditandai perubahan organ utama dan sistem fisiologis, di mana pada umur 6 minggu embrio telah dapat dikenali sebagai manusia. Yang ketiga ada tahap janin, di mana embrio sudah berubah menjadi janin yang dimulai sejak minggu ke-9 sampai fase kelahiran dan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada fase ini. Yang kedua ada perkembangan kognitif, di mana bayi sudah mulai belajar dan mengingat saat berada di dalam kandungan, dan diketahui mereka juga bisa merekam pembicaraan ibunya saat masa kehamilan. Bahkan sejak usia 20 minggu, mereka sudah bisa membedakan gelap dan terang, dan kemampuan bayi untuk merasakan rangsangan telah berkembang dengan sangat baik, sehingga proses pendidikan sudah bisa dimulai sejak masa kehamilan. Yang ketiga ada perkembangan emosi, di mana hubungan emosional ibu dan anak sudah mulai terjalin sejak berada di dalam kandungan. Adapun beberapa stimulusnya yang dapat dilakukan terhadap janin, yang pertama adalah membelai, menepuk dan mengusap dengan lembut, yang kedua mengajak berbicara, dan yang ketiga mendongengkan. Kemudian, keadaan emosional ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Oleh karena itu, ibu harus memperhatikan faktor kecemasan dan psikologisnya untuk mendapatkan tumbuh kembang anak yang baik. Mengenai 3 trimester perkembangan prenatal, di sini ada trimester pertama, di mana pada minggu keempat terjadi proses pembuahan yang membentuk zigot. Pada minggu ke-4 sampai 8 atau fase embrio terjadi pembentukan organ-organ utama janin seperti jantung dan lainnya. Pada minggu ke-9 sampai 13 embrio akan berkembang menjadi janin. Pada trimester kedua minggu ke-14 sampai 18 terjadi perkembangan organ dan sistem tubuh janin. Pada minggu ke-19 sampai 23 terjadi perkembangan sistem pendengaran janin dan pertumbuhan gigi di dalam gusi. Pada minggu ke-24 sampai 26, janin mulai membuka mata dan memiliki pola tidur. Pada trimester ketiga minggu ke-27 sampai 30, terjadi perkembangan lapisan lemak dan pertumbuhan organ tubuh janin.
Pada minggu ke-31 sampai 34, janin akan semakin aktif. Dan pada minggu ke-35 sampai 40, organ dan sistem tubuh janin sudah matang dan siap menuju fase kelahiran. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal, yang pertama ada unsur teratogen. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organogenesis, bisa jadi berdampak negatif dan mengakibatkan kelainan anatomis. Namun apabila teratogen beraksi pada organogenesis sudah lengkap dan matang di usia kehamilan tua, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan anatomis. Kemudian ada faktor ibu yang menjadi kunci utama terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Kemudian ada faktor ayah yang berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan bahagia. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan, di mana ibu harus memperhatikan kondisi lingkungan terutama kebersihannya, karena polusi dan bahan beracun dapat membahayakan kondisi janin dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Adapun komplikasi-komplikasi yang terjadi pada masa prenatal, yang pertama ada kemandulan, yang kedua ada kehamilan beresiko tinggi, yang ketiga ada hamil anggur, yang keempat ada TORCH atau Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan herpes, yang kelima ada kehamilan kosong, yang keenam ada miom atau sel otot dinding rahim yang berubah menjadi tumor, dan kista atau kantong berisi cairan, yang ketujuh ada hamil di luar kandungan, yang kedelapan ada mual dan muntah berlebihan saat kehamilan, yang kesembilan ada praeklamsia, dan yang kesepuluh ada anemia zat besi. Demikianlah beberapa pemaparan saya mengenai perkembangan fisik janin fase prenatal. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan para pendengar pada umumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.